Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raga Trigantara, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial HTML, JavaScript, dan juga CSS lagi, yaitu berdasarkan tugas kuliah saya, yang mana yaitu tugasnya mengembangkan sebuah program kalkulator, dan ini adalah tampilan dasar yang hanya bisa melakukan operasi 3 angka. Namun saya akan membuat kalkulator yang bisa menjalankan lebih dari 3 angka. Pertama, kita ke web server dalam menjalankannya. Kemudian kita buat folder baru di web server dengan nama pertemuan_5. Lalu kita ke text editor. Dari text editor ini kita buat new file dengan nama kalkulator_html. Nah, seperti biasa HTML5 kita ubah title menjadi kalkulator lalu body. Di sini saya buat divisi container, jadi sebagai wadah antara divisi kalkulator dengan file JavaScript-nya atau file logiknya. Di dalam divisi kalkulator kita membuat input dengan type text, lalu dengan placeholder angka 0, di mana tampilan defaultnya adalah angka 0. Lalu saya membuat ID dengan nama output screen. Nah, ini terserah namanya. Kemudian kita membuat button dengan menambahkan properti onClick. OnClick di sini sebagai router, yaitu penghubung, ya, dimana ketika button diklik maka onClick ini akan menghubungkan menuju ke tujuannya, itu dalam ini. Nah, kita akan duplikat ini menjadi banyak. Nah, pertama ini adalah tampilan untuk clear, untuk menghapus semua. Kemudian yang kedua untuk del, untuk menghapus satu objek. Dan sini adalah operator modulo dan operator bagi dengan emoji simbol ini. Lalu angka 789, operator kali, kemudian angka 456, lalu operator tambah, kemudian angka 123, lalu operator minus. Sini kita duplikat lagi. Nah, setelah itu angka 0 dan koma. Koma sudah di sini. Terakhir ini untuk hasil itu menggunakan sama dengan. Di button hasil ini saya menambahkan kelas dengan nama hasil sebagai pembeda antara button lainnya. Sudah, kita save. Kemudian kita buat new file dengan nama style.css. Nah, sebelum itu kita buat penghubung antara file HTML atau link antara file HTML dengan file CSS-nya dengan mengklikkan link CSS. Nama di sini harus sama dengan referensinya. Nah, setelah itu di sini kita ke style CSS. Saya akan mengedit keseluruhan dari offset dengan menambahkan bintang. Nah, pada bagian ini saya ubah margin menjadi 0 dan padding juga menjadi 0. Dan box sizing saya ubah menjadi border box supaya tampilan website menjadi lebih rapi. Dan font family saya menggunakan font Roboto dengan family-nya yaitu monospace. Terakhir yaitu background color dengan warna hexadecimal ini F0 F3. Nah, ini adalah warna putih, tapi bukan warna pure putih. Kemudian ke T-container. Di T-container ini saya mengubah tampilan menjadi flex atau menyamping ke kanan dengan tingginya yaitu height 100 dengan satuan tinggi VH. Lalu ke alignment item saya buat center, dan justify content juga saya buat center, dimana justify content adalah tata letak dari konten di divisi kontainer.
Kemudian ke bagian kelas kalkulator. Nah, pada bagian kelas kalkulator ini padding akan saya ubah menjadi 16 pixel dan border radius atau besar sudut pada ujungnya menjadi sebesar 30 pixel. Lalu pada bagian background color atau warna background, saya gunakan warna default seperti warna background ini. Lalu ke display di bagian kelas kalkulator, saya menggunakan grid, yaitu grid tampilan menjadi sel dan baris. Dan settingan pada display grid ini menggunakan property grid template column. Saya menggunakan fungsi repeat atau saya ulangi di bagian baris. Nah, pada bagian baris saya ubah menjadi 4 sel. Setiap baris menjadi 4 sel dengan ketebalan 68 pixel. Dan box shadow. Nah, pada bagian kelas kalkulator saya menggunakan box shadow dengan multiple shadow, yaitu 2 warna pada shadownya. Lalu inset, settingan pada shadownya yaitu 5 pixel pada tampilan atas bawah shadow dan 5 pixel lagi pada tampilan kanan kiri shadow. Lalu 12 pixel yaitu ketebalan pada shadow. Terakhir itu warna, saya menggunakan warna putih atau hexadesimalnya yaitu pagar FFF. Untuk warna kedua settingannya sama, yaitu atas bawah 5 pixel, kanan kiri 5 pixel, dan ketebalan shadow 12 pixel. Nah, yang jadi pembeda adalah warnanya. Di sini saya menggunakan RGBA. Pada bagian red saya ubah menjadi 0, green 0, blue juga 0. Nah, pada bagian alpha atau transparansi pada bagian warna menjadi 0,16. Nah, setelah itu ke bagian tag input. Nah, di bagian tag input, height atau ketinggian menjadi 70 pixel, sedangkan luas atau width menjadi 270 pixel. Nah, ini grid. Kemudian di grid column. Grid column merupakan children dari display grid di bagian kelas kalkulator. Maksudnya yaitu di sini grid column pada input yaitu span atau baris span 4, di mana panjang satu buah input sama dengan 4 dari button. Background color menggunakan warna dasar. Nah, box shadow sama seperti kelas kalkulator, tinggal kita copy. Hanya kita ubah pada bagian settingan menjadi minus 5 pixel. Dan pada bagian input border saya hilangkan atau non. Border radius atau tinggi sudut, besar sudut saya ubah menjadi 30 pixel. Dan warna teks atau color saya ubah menjadi RGB dengan red 70, green 70, dan blue juga 70. Kemudian font size atau besar font menjadi 45 pixel. Lalu text elegant yaitu tata letak pada bagian teks. Dan di sini saya mengubahnya menjadi N atau pada bagian akhir, yang mana ini di sebelah kanan. Teks akan berada di sebelah kanan. Kemudian outline atau garis terluar saya hilangkan menjadi none. Lalu pada bagian margin saya ubah menjadi auto
dikarenakan saya hanya akan mengedit atau mengubahnya pada hanya bagian margin top dan margin bottom. Nah, pada margin top atau margin bagian atas saya ubah menjadi 40 pixel, sedangkan margin button menjadi 30 pixel. Terakhir padding keseluruhan di bagian input di sini saya ubah menjadi 20 pixel. Sudah pada bagian input, lalu kita pada bagian button. Pada tag button yang saya edit yaitu ketinggian atau height. Height di sini saya ubah menjadi 50 pixel. Kemudian luas atau width menjadi 60 pixel. Nah, grid column atau children dari display grid di bagian kalkulator, di bagian kelas kalkulator ini menjadi span 1. Nah, diulangi tadi pada bagian input ini adalah span 4 pada grid column, di mana panjang input sama dengan 4 button. Jadi terdapat 4 button itu yaitu sama dengan panjang input. Nah, pada bagian box shadow di sini saya copy paste dari tag input. Kemudian pada border saya buat none. Dan border radius saya buat menjadi 30 pixel. Besar sudutnya menjadi 30 pixel. Untuk margin keseluruhan atau margin menjadi 10 pixel. Kemudian color atau warna teks menjadi RGB dengan red 70, green 70 dan blue 70. Terakhir font size atau besar font. Di sini saya kurangi menjadi 22 pixel. Lalu kita ke kelas hasil. Kelas hasil ini sama dengan button, tapi saya ubah settingannya di sini. Yang saya ubah yaitu di sini di bagian padding. Pada bagian padding atas bawah saya buat 0, sedangkan padding kanan kiri menjadi 63 pixel. Dan kursor saya ubah menjadi pointer, dimana ketika kursor berada di atas button dengan kelas hasil, maka kursor akan berubah menjadi pointer. Nah, sudah, lalu saya akan membuat hover pada kelas hasil ini. Nah, pada hover di kelas hasil saya buat perubahan pada bagian background. Pada bagian background color menjadi RGB 7070. Sedangkan box shadow di sini saya ubah warnanya, yang awalnya di sini putih atau hexadecimalnya pagar FFF, saya ubah menjadi RGB. RGB 120 dengan red, green, blue 120 semua. Nah, pada bagian transparansi di warna kedua di sini saya ubah menjadi 0,46. Kemudian terakhir warna teks saya ubah menjadi warna default. Kita save. Kemudian kita lihat di browser dengan klikan localhost kelima. Localhost 5, kemudian kita klik calculator.html. Dari sini tampilan kalkulator sudah seperti ini. Terlihat si futuristik dikarenakan saya menggunakan box shadow pada setiap bagiannya. Dan pada bagian hasil atau ini di sini ada kelas hasil. Pada tag input di sini saya menggunakan hover, di mana ketika kursor berada di atas kelas hasil, maka akan terjadi perubahan sesuai dengan keinginan.
tetapi kalkulator ini belum bisa kita jalankan, yang mana kita harus membuat source code dari JavaScript-nya, logikanya, yaitu kita menuju ke bagian di file HTML. Di dalam kontainer, di dalam kelas kontainer kita tambahkan yaitu script, kita tambahkan text script. Nah, di sini adalah bagian ini untuk kode dari JavaScript-nya. Pertama kita deklarasikan sebuah variabel yang akan saya beri nama output screen. Sebuah variabel dengan nama output screen sama dengan dokumen .get by id, di mana variable output screen ini akan mengambil dokumen .get element by id, akan mengambil sebuah id di dalam sebuah tag HTML, yaitu id-nya dengan nama ini output screen yang telah saya buat. Kita masukkan dengan tanda petik. Kemudian sini saya membuat sebuah function dengan nama function yaitu display. Itu sebuah untuk menampilkan pada bagian input. Nah, di sini parameternya itu saya buat num, objek dengan tipe data number. Nah, di sini terdapat statement yaitu value dari variable output screen sama dengan kita masukkan hasilnya ke dalam variable output screen sendiri dengan kita tambahkan dengan number. Kemudian saya akan membuat function lagi dengan nama kalkulator, tidak menggunakan parameter. Nah, di sini statementnya yaitu menggunakan try catch. Nah, itu pada bagian try. Di sini statementnya itu value dari output screen sama dengan yaitu evaluasi. Di sini adalah sintaks eval, yaitu mengevaluasi tampilan atau mengevaluasi value di dalam variable output screen sendiri, yang mana hasil dari evaluasi tersebut akan dimasukkan ke dalam variable output screen menjadi value-nya. Kemudian di bagian catch sini terdapat untuk bagian error. Ketika function kalkulator ini error, maka akan melakukan catch dan statementnya itu alert invalid dan akan menampilkan tulisan undefined. Valid sudah. Dan kemudian saya mau membuat function lagi dengan nama function hapus dan tidak perlu menggunakan parameter. Nah, di dalam function hapus statementnya itu value dari variable output screen sama dengan string kosong, dimana ini bertujuan untuk menghapus seluruh tampilan di dalam output screen, di dalam variable output screen. Kemudian saya membuat lagi function yang terakhir adalah function del. Nah, function del ini tujuannya untuk menghapus satu objek saja. Statementnya itu value dari variable output screen sama dengan value dari output screen yang kita slice sebanyak -1, yang mana artinya kita kurangi value-nya sebanyak 1, sehingga kita hapus 1 saja. Nah, sini kita save. Nah, kita masukkan function ini ke dalam onClick atau router di dalam button di file HTML.
Nah, pada bagian C ini yaitu fungsinya yaitu yang hapus. Untuk delete function del. Nah, kemudian pada bagian ini yang pada bagian operator dan operannya kita ambil yang function display. Lalu kita masukkan parameternya adalah operan dan operator itu sendiri. Nah, terakhir ini sudah selesai. Pada bagian function display sudah saya masukkan semua dengan parameternya. Kemudian di bagian button on click yang dengan kelasnya hasil, di sini on clicknya itu saya masukkan function kalkulator, di mana function ini akan menjalankan evaluasi dari value variable output screen. Tinggal kita save, kemudian kita ke browser, lalu kita reload. Nah, sini kita coba misalnya 9 kali 4 sebenarnya 36. Sini pada bagian screen. Ini screen. Output screen sudah. Pada bagian delete Oh ya, terdapat kesalahan pada function ini, seharusnya terdapat di luar. Sudah, kita save, kita ke browser, kita coba kita hapus objek di dalam input. Nah, sudah berhasil. Sudah berhasil di sini.
invalid. Ketika tiga inputan di dalam value dari variable output screen di dalam input kita klik clear, maka value di dalam variable output screen tersebut akan kita hapus dan menjadi default. Namun ketika kita mengklik hasil atau sama dengan tanpa kita buat operasi, maka akan muncul tulisan undefined, yang mana ini adalah catch dari error dengan statement alert invalid. Sekian penjelasan saya mengenai tutorial membuat program kalkulator. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.